Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi ada di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center. Karena spesial banget, kita akan kupas motor yang baru aja dirilis oleh Astra Honda Motor, yaitu di all new Honda CBR 150R model year 2021. Banyak banget nih. Ya, ada sekitar 5 atau 6 varian. Kita akan kupas satu persatu apa aja yang baru dari motor ini. Nah sobat sekalian, jadi ini nih di all new Honda CBR 150 model year 2021. Pada dasarnya Astra Honda Motor merilis motor ini bermacam-macam variannya ya, varian dan warnanya gitu ya. Dimulai dengan harga 35 jutaan teman-teman sekalian, 35,9 juta rupiah. Wow, gitu lah. Mulai dari situ untuk yang versi non ABS kita bisa lihat dari jauh. Ini adalah varian-varian warnanya nih, ya kan? Keren-keren semua sih. Ya, kalau saya lihat sih keren. Kita akan lihat dulu semuanya. Kita akan mulai dari sebelah sini. Ini matte black. Ini keren banget. Ini minimalis, serem kalau menurut saya bilang ya. Dan menciptakan aura mistis kayak gitu, keren. Hanya ada warna hitam dop dicampur ada kayak ada tulisan CBR gitu aja yang merah dengan lambang Honda. Lalu nih, langsung aja versi paling mahal kalau untuk versi ABS, yaitu 40-an juta rupiah, yaitu replika MotoGP Honda CBR 150R Repsol Honda. Lalu kita bisa lihat racing rate-nya CBR 150 yang menggunakan livery replika dari Astra Honda Racing Team. Dan ini juga nih, boleh dibilang salah satu hero bike dari Honda CBR 150, yaitu dengan warna perpaduan antara merah dengan hitam. Dan yang ini nih, ini juga keren gitu ya, menggunakan warna hitam dop dicampur sedikit tribal-tribal dengan warna merah. Ini juga keren juga. Nah ini hitamnya ya, yang terakhir hitamnya nggak dop tapi dia gloss dicampur dengan warna merah kembali, sama seperti yang pertama. Namun ini sudah dicampurkan dengan beberapa part asli atau genuine part. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya lebih detail apa aja sih keterbaruan yang hadir di Honda CBR 150R model year 2021. Pertama yang hadir adalah headlampnya atau bagian depannya yang boleh dibilang benar-benar baru, yang sangat mengikuti atau terinspirasi dari bentukan headlamp dari Honda CBR 250RR. Wah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh bentuknya kayak begini. Kita akan lihat di sini tuh ada lampu jauh dan lampu dekat, dua klaster masing-masing kanan dan kiri. Lalu kita bisa lihat lagi ada lampu DRL di bagian atas. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Jadi ya, oke, mudah-mudahan ini bisa dinyalain. Oh, jadi itu DRL-nya di situ teman-teman sekalian. Ya, DRL, dan saya akan menyangkanya gini tuh kayak lampu sen nih. Nah, bener ya. Ternyata dia sekaligus DRL juga sebagai lampu sen. Kita bisa lihat juga lampu dekatnya itu di bagian tengah ya, dua klaster bagian tengah, dan lampu jauhnya kayaknya yang sebelah kanan dan sebelah kiri paling jauh ya. Secara umum memang mirip-mirip banget dengan Honda CBR 250RR gitulah teman-teman sekalian. Shape-nya sih memang agak sedikit berbeda, cuman ini saya nggak tahu nih naruh plat nomornya sebelah mana, kemungkinan ditaruh di bawah juga. Kita bisa lihat juga kaca spionnya ya. Ini modelnya bisa diputer nggak nih? Wow, bisa bener diputer 360 derajat teman-teman sekalian. Wow, keren. Nah ini langsung kita bisa lihat. Nah ini kita bisa lihat lagi, dia ini agak sedikit ngebubble di bagian windshield atas dengan warna yang sedikit agak nge-smoke kayak gitu ya. Kita bisa lihat. Dan ini nih dia nih yang juga hadir baru, yaitu suspensi upside down. Suspensi upside down-nya ini dari Showa dengan diameter 37 mm gitu ya. Lalu dia hadir kayak kalipernya masih biasa sih, tidak seperti kayak CBR 250RR, dua piston kaliper. Dia itu masih kayak yang biasa CBR 150RR yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat juga ada kayak sensor ya, sensor untuk speed karena ada grid sensornya.
Dan ini biasanya untuk yang versi ABS. Nah, ini dia bener nih. Kita bisa lihat juga rotornya sudah wave. Rotornya udah wave. Dan ini adalah suspensi upside down. Modelnya ini menarik karena dia menurut Astra Honda Motor ini mereknya adalah atau jenisnya adalah SFF atau Spirit Function Fork ya. Oke, SFF itu adalah Spirit Function Fork. Apa itu Spirit Function Fork? Spirit Function Fork ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini adalah ini ada tulisan ini, SOA SFF BP ya, SFF BP. Antara kanan dengan kiri itu beda, dimana versi spring itu hanya di kiri, sementara di kanan itu ada fungsi dari fungsi dari suspensi yang lain kayak misalkan rebound dan compression. Tapi sama, dari capnya itu tidak ada settingan menandakan bahwa suspensi ini tidak bisa disetting sama sekali. Nah, kita bisa lihat triple clamp atasnya. Ini sangat banget sama dengan Honda CBR 250RR kalau menurut saya bilang. Nih ya, ada coakan-coakan kayak gininya itu boleh dibilang sama. Lalu kita bisa lihat juga kuncinya ya, sudah menggunakan secure key shutter. Wah, masih biasa kayak begini jadinya ya. Jadi modelnya kayak gini, ditaruh di bagian atas. Dan jenis dari handlebarnya itu masih upper yoke, jadi masih di atas yoke, tidak seperti kayak CBR 250RR yang sudah di under yoke atau di bawah yoke. Ini adalah master calipernya dan teman-teman bisa lihat di bagian depan juga. Nah, ini adalah dashboardnya. Nah, dashboardnya ini kita bisa lihat di sini adalah dia tuh, ini bagian atas itu adalah untuk tachometer dengan red line di 10.000 rpm, lalu ada gear indicator, speedometer, dan multi MID ya, multi information display. Lalu ada fuel meter. Nah, multi information displaynya apa aja kita bisa cek di sini. Ada trip meter, ada konsumsi bahan bakar, kita bisa lihat ya, konsumsi bahan bakar average maupun totalnya, terus total atau odometer. Cukup menarik sih saya bilang ya. Terus ada lampu sen. Nah, jika kita bisa lihat di sini, ini adalah selectnya untuk menyeleksi informasi apa yang mau kita peroleh. Dan jika kita lihat di sini, ini adalah untuk mereset. Hampir dibilang sama dengan Honda CBR 150 yang sebelumnya. Dan kalau kita bisa lihat lagi ya, apa aja yang hadir di bagian handlebarnya. Handlebar sebelah kanan nggak ada yang lain, hanya starter, nggak ada engine kill switch. Di sebelah kiri lampu jauh, lampu dekat, horn, lampu sen, lalu ada pass beam di bagian depan. Ini bentuk pass beamnya ini, nah ya, bentuk pass beamnya ini pencetannya sama banget seperti yang ada di untuk CBR 250RR. Sementara kalau 250RR kan ininya tuh untuk menseleksi dari menu-menunya, tapi kalau di sini hanya pass beam. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi yang berbeda antara suspensi depan ya Honda CBR 150 dengan 250 adalah dia tuh nggak hanya Spirit Function Fork, tapi juga ada menggunakan big piston di depan. Jadi kalau big piston itu seperti juga yang sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya, dia tidak menggunakan dua piston, hanya satu piston namun berukuran besar. Nah, kalau pistonnya berukuran besar, maka dia tuh terasa feedback dari permainan atau naik turunnya dari suspensi ini menurut saya jauh lebih linear kelihatan, karena tekanannya juga akan semakin kecil-kecil kayak gitu, tidak langsung buru-buru gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bisa lihat juga bagian fairing sampingnya ya nggak sama sih, nggak sama persis seperti Honda CBR 250 ya, agak sedikit berbeda dikit ya. Kita bisa lihat juga di bagian dalamnya tuh tidak ada kayak input ram air ya, tidak ada input ram airnya seperti 250RR gitu ya. Agak sedikit beda. Engine-nya sendiri, ya kita kalau bicara mengenai engine sekarang, mesinnya sendiri boleh dibilang tidak jauh berbeda ya. Secara kepala silinder ke atas deh, kalau boleh dibilang seperti itu. Masih sama seperti mesin yang lama. Di sini juga masih ada tulisannya kalau teman-teman bisa lihat ya. Itu ya, ada K56E1. Jadi base-nya masih mesin K56
dimana itu diameternya atau bornya itu 57,3 dengan stroke-nya itu 57,8 mm. Jadi boleh dibilang nggak jauh berbeda. Namun yang berbeda itu di dalam sininya nih teman-teman sekalian. Di dalam crankcase sebelah kanan, dimana dia itu hadir ini transmisinya itu sudah assist and slipper clutch. Nah, assist and slipper clutch ini menarik. Kenapa? Kalau untuk assist dia akan mengurangi bobot pada saat kita berganti gear naik ke atas. Jadi nanti feel koplingnya jadi akan lebih ringan. Kita akan cobain lihat ya. Nah, ini dia nih. Ya, koplingnya memang secara umum saya merasakan kayak lebih ringan kayak gitu teman-teman sekalian. Koplingnya lebih ringan banget gitu ya. Dan itu memang salah satu yang hadir di assist clutch-nya. Nah, kalau slipper clutch itu hadir pada saat kita nanti turun gigi secara mendadak, dan itu akan mengurangi kayak feel engine brake-nya. Itu menarik banget. Kita akan tes selanjutnya pada saat pengetesan. Nah, kita bisa lihat ini frame-nya sekarang. Frame-nya boleh bilang tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan frame dari CBR 150 sebelumnya. Ya, masih trellis frame. Honda bilang ini namanya truss frame. Bergabung antara frame dengan subframe ke belakang. Sementara kita bisa lihat di sini juga untuk joknya itu spirit ya, terpisah. Kita bisa lihat sini. Bagi saya ini cukup empuk sih ya, walaupun memang tipis, nggak begitu banyak, dan ini memang karakteristik dari motorsport, dia tuh tipis gitu ya. Sementara yang bagian belakangnya juga gini, tidak ada flow bolong-bolong aero di sini. Kita bisa lihat di sini ada lubang juga. Nah, sekarang banyak pertanyaan, gimana tentang tangkinya? Tangkinya boleh dibilang kalau menurut saya desainnya juga banyak berubah ya teman-teman kalian. Dan ini tuh, nah ini tuh kondom, jadi dia tuh ini masih plastik ABS gitu loh. Jadi tangki sebenarnya itu ada di dalam gitu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini. Kita akan coba buka. Nah, kita bisa lihat di sini cukup bagus ya teman-teman sekalian ya. Sama seperti CBR sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, dan dia itu dari desain tangki kita bisa lihat dia tuh kayak two tone. Di bagian samping dia menggunakan warna aslinya, di bagian tengah dia menggunakan warna hitam. Oke. Untuk dari bagian depan kita akan pindah ke bagian belakang nih teman-teman sekalian. Agak sedikit susah ya. Kita akan lihat bahwa di sini tuh lampunya itu sangat banget menyamai dari Honda CBR 250 RR. Persis blok sama, dimana ada dua klaster atas dan bawah. Yang bagian atas adalah lampu jauh, di bagian bawah adalah lampu rem. Ya, saya coba lampu rem. Nah, tuh lampu rem teman-teman sekalian. Dia sudah LED. Sementara ke belakang fendernya itu terpisah dengan lampu sen itu sudah sudah LED juga. Nah, balik ke belakang nih ya. Untuk suspensi belakang ternyata tidak banyak perubahan. Ya, dia sudah monoshock dengan model Link kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat juga swing arm belakang dengan rem belakang dia sudah wave. Nah, swing armnya ya, kita bisa lihat juga. Swing armnya masih yang kotak, tapi kotaknya di ujungnya tuh udah edge-nya tuh udah agak sedikit tidak tajam gitu ya. Tidak tajam sampai ke belakang dengan model setup roda itu kayak begini, kayak huruf X kayak gitu, dengan ujung dikasih kayak cap dari aluminium gitu teman-teman sekalian ya. Tadi wave-nya kita bisa lihat juga ada grid speed sensor di bagian belakang untuk pengereman, dimana pengereman menggunakan Nissin 1 piston kaliper gitu ya. Nah, setelah Honda Motor bilang walaupun bentuknya untuk muffler itu sama dengan model sebelumnya, namun di dalamnya itu berbeda teman-teman sekalian. Dari model 3 chamber menjadi 2 chamber, dan ini suara pasti bakalan banyak berubah. Bisa nih, saya mau nyalain nih. Yeah. Oh, udah sedikit berubah ya, lumayan berubah ya. Sebentar aja. Nanti kita akan coba lagi di bagian sana bagaimana. Dia agak sedikit lebih ngebas kalau menurut saya. Suara dari Honda CBR 150 RR yang baru nih, kita coba lihat lagi. Kita akan cobain ya. Suaranya kayak apa?
Oh, teman-teman sekalian, suaranya ya sedikit ngebas ya. Oke. Wih, jatuh ininya, sorry. Nah, lihat suspensinya lagi ya. Saya nggak tahu, suspensinya tidak berjenis progresif. Dia tuh masih tetap berjenis biasa, dan ini tuh menurut saya sih bahkan lebih mudah untuk di setup. Ini linknya seperti itu, teman-teman sekalian bisa mengintip. Dia sudah pakai dari Showa juga untuk suspensi belakangnya. Saya nggak tahu ada banyak perubahan atau tidak ada perubahan di bagian suspensinya ini. Oke, di bagian belakang. Nah, kita lihat juga di bagian samping, pendisipasi udaranya sudah pakai grid-grid kayak gini, keren kalau menurut saya bilang. Dan ini adalah bagian crankcase sebelah kiri, sinde OHC-nya ya. Oke, kita bisa lihat lagi untuk swing arm sebelah kiri nih, teman-teman sekalian. Masih kotak, cuman dia sudah edge-nya sudah sedikit lebih halus gitu ya. Kita bisa lihat juga ini sprocketnya. Ya, sprocketnya masih pakai yang kayak gini, masih sama. Sementara ban nih ya. Ya, road winner bagian depan itu pakai ukuran 100 ya. 180/17 ya. Sementara yang roda belakang dia pakai ukuran 130/70. Gak banyak berubah ya bila dibandingkan dengan CBR tahun sebelumnya. Mulai dari 2012 juga ukurannya masih segini semuanya. Sementara velgnya juga ukurannya belum banyak berubah. Modelnya masih Y. Lalu ada kayak apa namanya nih? Spakbor kolong ya. Spakbor kolongnya juga kayak gini, keren. Ya, boleh dibilang pada dasarnya kayak yang mirip, cuman banyak banget sebenarnya perubahan yang dihadirkan di Honda CBR 150R ini. Bodyworknya boleh bilang berubah banyak. Modelnya dari tangki yang langsung logam, dia langsung diganti menjadi yang model kondom gitu. Bagian depannya yang sudah bener-bener dimiripkan dengan CBR 250RR dengan model konsep desain total control, itu berubah banget. Suspensinya dan bahkan suspensinya berbeda bila dibandingkan dengan CBR 250RR. Ini lebih mirip dengan ZX25R. Ukurannya 37, Spirit Function Fork, Big Piston dengan ABS dual channel depan belakang. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah Honda CBR 150RR yang baru, teman-teman sekalian. Teman sekalian bisa pilih. Nah, ini juga keren kalau menurut saya ya, yang warna Honda Racing Red, yang menggunakan warna replika dari Astra Honda Racing Team. Nanti kita bisa lihat juga yang CBR Repsol dan juga yang hitam. Itu aja sementara paparan TMC Blog mengenai di all new Honda CBR 150. Mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian dalam memilih ya. Bagi saya motor ini tuh banget sih, walaupun memang secara engine tidak banyak berubah ya, tapi secara umum dari depan sampai belakang itu berubah total sih boleh dibilang ya. Mudah-mudahan nanti feel-nya juga ada sedikit perubahan karena memang suspensi depan yang sudah berubah. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.